يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما باقيات الله في الأرض أجل الله فرجه الشريف. حضرة المكرمين أساتذة وأساتذة وبالخصوص سماحة الأستاذ حجة الإسلام والمسلمين سماحة الأستاذ Rusli yang kita sama-sama muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak untuk beliau, menjaga beliau dan seluruh anggota keluarganya dalam keberkahan dan lindungan cahaya al-ma'sumin alaihissalam. Semoga kita semua yang malam-malam Muharram ini ikut bersama dengan kafilah suci Al-Imam Hussein alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala kelak bangkitkan kita bersama dengan para syuhada Karbala. Dalam beragam riwayat disebutkan bahwa kehadiran Al-Imam Hussein alaihissalam dan keluarga yang suci sampai di Karbala pada hari kedua Muharram. Tetapi sebagian juga seperti Al-Khawarizmi menggambarkan bahwa kehadiran Imam Hussein sejak di awal dari Muharram. Padang Karbala adalah satu tempat yang sebagian besar pernah kita kunjungi. Sebuah bagian di lembah yang berada di sekarang kita sebut sebagai Irak. Dan tempat ini merupakan tempat yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sejak awal penciptaan muka bumi ini. Di dalam kitab Ilalus Syara'i', Syekh As-Saduq mengatakan bahwa limaza summiya Karbala Karbala, kenapa tempat itu dinamakan Karbala sebagai Karbala? Li'annaha karbun wal bala min sukkani samawati wal ard. Karena dia adalah tempat bencana dan derita bagi para penduduk langit dan penduduk bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua tempat ketika pertama kali Allah menciptakan muka bumi ini. Yang pertama, Allah gambarkan inna awwala baiti wudi'a lin-nas lillazi bakatil mubarakah. Allah letakkan satu tempat yang paling pertama sebagai tempat peribadatan di lembah yang disebut dengan Baka al-Barakah, lembah tangisan, lembah buka, lembah kesedihan. Dan yang kedua, Sesodok mengatakan bahwa tempat kedua yang Allah ciptakan adalah Karbala. Ada hal yang menarik tentu saja, kedua tempat ini menggambarkan hal yang sama. Limaza summiya Bakata Bakatan. Kenapa disebut sebagai lembah Baka itu sebagai lembah buka, lembah tangisan? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali makhluk ke muka bumi ini, memisahkan dari kemuliaannya, fa'azala syaitana anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi, adalah lembah tangisan ini. Lembah yang merupakan tempat di mana Adam alaihissalam menyesali beragam kekeliruan yang pernah terjadi dan keterpisahan dari Allah Subhanahu wa taala, keterpisahan dari tempat kemuliaan dan keagungan. Tetapi ketika disebutkan tempat kedua sebagai Karbala, tempat yang merupakan duka cita, kesedihan yang luar biasa, tempat di mana kedukaan para penduduk langit dan bumi Allah ciptakan sebagai tempat yang kedua di muka bumi ini, Syekh Saduq mengatakan bahwa karena disitulah para nabi, para rasul menangisi tempat itu. Mereka ketika melewati, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun, kecuali mereka pernah melewati tempat itu yang disebut dengan Karbala, dan hati mereka seakan-akan hancur di tempat itu. Luka begitu dalam pada tempat itu.
Kata Karbala terdiri dari dua kata, karbun wal bala. Kita sudah memahami, mempelajari itu semua dari guru-guru kita. Ada dua kata ini yang disebut dengan karbun wal bala, sehingga kita baca menjadi Karbala. Kata karbun dalam bahasa Arab itu menggambarkan huznun syadidan, kesedihan yang begitu luar biasa, kesedihan yang begitu mengguncangkan diri seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam, wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim, dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari bencana yang begitu besar, bencana yang mengguncangkan. Dalam lisanul Arab dikatakan bahwa kata karbun yang digambarkan sebagai huznu syadidan, yang sekiranya seseorang itu ditimpakan derita karbun itu, maka seluruh dirinya akan hancur karenanya. Derita yang akan membawa dirinya pada kematian. Karena begitu dahsyatnya derita yang menimpa. Ada kalanya kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita diuji dengan ujian yang sangat berat, yang menghancurkan seluruh kehidupan kita. Membuat kita tidak bisa lagi untuk hidup dalam keadaan yang tentram, dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan bahagia. Ujian yang seperti ini, musibah yang seperti ini, yang mengantarkan diri kita kepada kematian, dalam istilah Arab disebut sebagai karbun. Berbeda halnya dengan kata bala. Kata bala, al-ikhbad wal imtihan, syaron kana au hasanan. Katakan bahwa bala itu adalah ujian yang baik dia berupa hal yang baik atau berupa hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Dan kami akan uji kamu semua dengan beragam ujian, dengan beragam bala. Baik itu rasa takut, khawatir, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, bahkan kekurangan buah-buahan. Dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada ayat tersebut, pada surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menggambarkan kami akan uji kamu semua. Ini adalah hukum alamiah yang terjadi pada seluruh manusia. Apakah dia orang yang kaya atau orang yang miskin? Apakah dia orang yang sehat atau yang sakit? Ataukah dia seorang pemuda atau orang yang sudah tua? Semua mendapatkan ujian dalam proses kehidupan ini sebagai sesuatu hal yang alamiah. Ayatullah Murtada Mutahari menggambarkan ujian zahiruhum, tampaknya sesuatu itu disebut zahiruhum azab, batinuhum rahmah. Dia gambarkan bahwa zahirnya yang tampak dari ujian itu, dari bala itu sebagai sesuatu yang pahit, sebagai sesuatu yang berupa azab, yang membuat kita menderita karenanya. Tetapi batinnya adalah rahmah, adalah kebaikan. Kita menyaksikan bahwa beragam kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, setelah beragam ujian-ujian yang kita lewati dalam kehidupan ini. Tidak pernah seorang pun dalam kehidupan ini mencapai derajat yang mulia, mencapai derajat yang tinggi, kecuali mereka melewati beragam ujian yang beragam. Ada kalanya ujian itu menyenangkan kita, melalaikan kita, dengan beragam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ada kalanya juga bahwa ujian itu adalah sesuatu yang membuat kita menderita. Kita tidak suka untuk mendapatkannya atau menerimanya. Ada banyak sekali kadang-kadang ujian itu yang berupa hal-hal yang kadang-kadang memberikan kebaikan. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu seringkali melalaikan kita. Wa qata'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna zalik
wa balawnahum bil hasanat was sayyiat la'allahum yarji'un. Allah mengatakan pada surah Al-A'raf ayat 168, dan kami bagi dalam penduduk dunia ini menjadi dua bentuk umat. Yang pertama mereka yang soleh dan mereka yang tidak soleh. Dan kami timpakan kepada mereka itu ujian dalam bentuk hal yang baik maupun yang buruk, agar mereka kembali kepada kami. Allah mengatakan bahwa ini segala bentuk kenikmatan atau penderita itu adalah ujian. Kita mungkin bisa melewati ujian dalam bentuk penderitaan, tapi betapa banyak orang yang hancur karena kenikmatan. Ketika kita menderita, ketika kita mendapatkan kesulitan demi kesulitan, kita menjadi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika tiba-tiba ujian datang kepada kita dengan satu persoalan yang berat, yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah terjaga di malam hari, kita pun bangun di malam hari, melaksanakan ibadah dengan sangat khusyuk, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan doa-doa yang panjang, yang luar biasa karena ujian derita itu. Tetapi ketika kenikmatan datang kepada kita, seringkali kita habiskan malam-malam kita dalam tidur yang nyaman. Kita begitu bahagia, tidak ada beban apapun dalam proses kehidupan kita, sehingga kita menikmati, kita berjalan ke sana kemari, melakukan tamasya, melakukan wisata dan sebagainya, memberikan kenikmatan kepada diri kita. Padahal kenikmatan itu adalah ujian pada saat yang sama. Betapa banyak orang yang bisa lewat dari ujian penderitaan, tapi sedikit sekali orang yang bisa lolos dari ujian kenikmatan itu. Ini satu hukum yang alami yang akan menimpa siapapun, kepada baik dia seorang yang baik ataupun seorang yang buruk. Tetapi pada saat yang sama, para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, dalam beragam hadis kita mendapati bahwa ujian atau bala ini akan lebih berat ditimpakan kepada para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Ibnu Hasan salamullah alaih qala al-mu'min masalu kahwatail mizan kulama zaidu fi imanihi zaidu fil bala'i. Imam Hasan alaihissalam mengatakan bahwa seorang mukmin itu dia bagaikan dua timbangan itu. Semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah pula bala yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. An Abi Abdullah alaihissalam, Imam Shadiq mengatakan bahwa inna asyaddan nas bala al anbiya tsummal lazina yalaunahum tsummal lazina yalaunahum. Imam mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling berat ujian itu atau bala itu ditimpakan di antara manusia ini adalah para nabi, kemudian orang yang derajat keimanannya setelahnya, yaitu para wasi, para imam, dan para mukminin berikutnya, atau para ulama-ulama. Dalam hadis yang lain dikatakan juga bahwa ada orang yang datang kepada Imam Bagir. Ja'a rajulun li Imam Bagir alaihissalam faqala lahu wallah inni uhibbukum ahlul bait. Faqala lahu alaihissalam ittahazu bala'al jilbaban. Datang seorang pada Imam Bagir alaihissalam dan dia berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu dan Ahlul Bait. Imam Bagir berkata, maka bersiap-siaplah kamu menjadikan balak sebagai jilbabmu, sebagai pelindung dirimu. Karena para pecinta Ahlul Bait ini tidak ada satu apapun yang ada di muka bumi ini yang tidak pernah atau tidak berhenti fitnah kepadanya, kecuali tidak lain kepada para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Tetapi ini yang mungkin perlu kita sadari, betapa kemudian ketika para pecinta Ahlul Bait itu ditimpa ujian demi ujian, mereka menganggap ujian yang ada pada diri mereka ini tidak sebanding apapun dengan ujian yang terjadi kepada Imam Husain alaihimussalam, sehingga apapun menjadi kecil. Kita saksikanlah perjalanan dalam sepanjang sejarah orang-orang yang berziarah kepada Imam Husain. Bagaimana mereka dibunuh, bagaimana mereka dirampok, bahkan bagaimana tangan-tangan mereka dipotong atau kaki-kaki mereka dipotong, sehingga mereka tidak mau berziarah atau tidak lagi taubat berziarah kepada Imam Husain. Tapi apa yang terjadi? Tahun demi tahun orang yang berziarah kepada Imam Husain semakin banyak, semakin luar biasa. Ini menunjukkan bahwa apapun yang ditimpakan
bala sejenis apapun tidak akan sebanding dengan bala yang terjadi kepada Imam Hussein alaihissalam. Imam Ali alaihissalam ketika menuju Siffin, suatu saat Imam Ali alaihissalam ketika sedang perjalanan menuju Siffin, dia berhenti di satu tempat. Kemudian Imam bertanya kepada orang yang ada di situ, tempat apakah ini? Orang itu berkata, annahu Karbala. Imam berhenti pada satu tempat, kemudian Imam melaksanakan sholat di tempat itu. Setelah Imam berada di tempat itu, dan Imam memegang satu bagian dari tempat itu, sehingga bertanya Ibnu Abbas kepada Imam Ali alaihissalam, apa yang kau lakukan wahai Amirul Mukminin? Wa qala atadri ya Abbas ma hazil buq'ah? Apakah engkau tahu tempat ini tempat apa? Ibnu Abbas berkata kepada Imam Ali, qala la, qala law araftuha la bakita bakai thumma baka bakaan syadidan. Kemudian, sekiranya engkau tahu wahai Ibnu Abbas tempat apa ini, maka engkau akan menangis sebagaimana tangisku. Kemudian Imam Ali menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Kemudian Imam melihat kepada putranya Al-Imam Hussein, dan Imam berkata, ya bunayya isbir, wahai putraku bersabarlah. Jadi dari peristiwa itu kita melihat bahwa betapa tempat itu adalah tempat yang luar biasa, tempat duka cita yang begitu mendalam. Imam Ali mengatakan bahwa sekiranya engkau tahu tempat apa ini, maka engkau akan menangis dengan tangisan sebagaimana aku menangis. Kata Syekh Soduk, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun, kecuali mereka melewati Karbala dan mereka berhenti di situ menangis dengan tangisan yang begitu luar biasa. Karena itulah kata Syekh Soduk, tempat itu dinamakan sebagai Karbala, karbun wabala. Di satu sisi itu adalah ujian yang begitu luar biasa kepada keluarga suci Rasulullah SAW. Kita lihat betapa ujian yang terjadi pada peristiwa Karbala itu begitu dahsyatnya. Imam Al-Husain alaihissalam mempersembahkan pengorbanan demi pengorbanan dari keluarga yang dicintainya. Kita bisa bayangkan, seandainya kita yang berada di tempat itu, dan kita pada posisi Imam Husain sebagai diri kita, pasti kita akan mengorbankan diri kita terlebih dahulu untuk menyelamatkan anggota keluarga kita. Tapi yang terjadi pada Imam Husain alaihissalam, dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia korbankan satu persatu sahabatnya, anggota keluarganya, sampai pada puncaknya seorang putra yang baru dilahirkan dalam usia yang masih 3 bulan dan baru menghirup udara segar kehidupan. Puncak pengorbanan yang dilakukan Imam Husain alaihissalam. Ketika semua sudah dikorbankan, barulah Imam Husain melakukan pengorbanan terhadap dirinya. Ini yang disebutkan oleh Al-Quran, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami gantikan korban yang terjadi pada Ismail alaihissalam dengan sebuah penyembelihan yang sangat agung. Ini pengorbanan yang paling dahsyat dan disebut sebagai karbun peristiwa ini karena peristiwa ini begitu mengguncangkan, begitu membuat menderita hati siapapun yang mencintai atau di dalam hatinya ada kecintaan kepada kebenaran, ada kecintaan kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Sungguh sangat diherankan ketika tiba bulan Muharram, ada mereka yang bergembira atas kehadiran bulan yang baru, tahun yang baru dari Hijriah. Pada sejarah, tradisi telah mengungkapkan bahwa bulan ini adalah bulan duka cita, bulan penderitaan. Kita melihat dalam budaya kita, orang tua kita dahulu misalnya, baik di Indonesia atau di tempat-tempat yang lain, tidak mau melakukan perayaan di bulan Muharram ini. Walaupun mereka tidak mengenali peristiwa Karbala ini dengan lebih jelas sebagaimana kita sekarang, tapi mereka menolak karena mereka berduka dengan dukanya Imam Husain alaihissalam. Ada karbun di situ,
Ada yang mengoyak-ngoyakkan hati ketika mengingat peristiwa ini. Saya ketika berusia sekitar 12 tahun, masih sangat kecil. Tiba-tiba saya membaca satu majalah yang di situ mengisahkan peristiwa Karbala. Walaupun saya belum pernah mendengar peristiwa itu, tapi ketika membaca peristiwa Karbala, ada cucu Rasulullah SAW yang sangat dicintai. Saya tidak mampu menahan tangisan air mata. Bahkan setelah hari itu pun saya masih menangis. Bahkan tangisan itu terbawa jauh ke dalam tidur saya. Di dalam mimpi saya, seakan-akan peristiwa itu nyata di hadapan saya. Itu menggambarkan bahwa seorang anak yang polos, ketika dia mendapatkan kisah Imam Hussein alaihissalam ini, mereka akan menangis. Dalam satu peristiwa, ketika kita melaksanakan di Indonesia pada saat itu, melaksanakan peristiwa Asyura, salah seorang mahasiswi saya membawa beberapa sahabatnya yang Nasrani, yang bukan seorang Muslim, untuk hadir pada peristiwa Asyura itu. Saya mendapatkan kesempatan, kemuliaan untuk membacakan maktal. Apa yang terjadi? Bahwa beberapa orang itu yang non-Muslim, mereka menangis begitu luar biasa, seakan menyaksikan peristiwa itu terjadi pada Yesus. Penderitaan yang begitu dahsyat, bahkan mereka berkata setelah itu, ada ternyata yang lebih mengalami penderitaan lebih daripada Yesus. Bagaimana bayangan mereka selama ini, yang paling menderita, menanggung beragam derita itu tidak lain adalah Isa alaihissalam. Tetapi setelah mendengar peristiwa itu, bagaimana hati mereka berguncang. Pernah juga saya melaksanakan peristiwa Asyura ini dulu di Palembang pada tahun 2002. Peristiwa pertama peringatan Asyura di kota Palembang. Pada saat itu jumlah pencinta Ahlul Bait tidak terlalu banyak. Ada banyak yang ikut hadir pada saat itu. Dan sebagian mungkin bagian mereka adalah orang-orang yang tidak baik dan sebagainya, ikut hadir hanya untuk mungkin mendapatkan makanan dan sebagainya. Mereka hadir tanpa sengaja ke tempat itu. Tapi setelah selesai acara itu, mereka menangis begitu luar biasa. Dan bahkan banyak dari sebagian mereka itu berkata, saya ingin menjadi pengikut Al-Husain. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya ketika hati seseorang itu terbuka, mengenang kembali peristiwa yang terjadi dan apa yang terjadi pada keluarga suci Rasulullah SAW di padang Karbala. Hati mereka akan terluka, hati mereka seakan-akan dicabik-cabik atas bencana, atas nestapa, atas ujian yang ditimpakan kepada keluarga suci Rasulullah SAW. Karenanya bahwa beruntunglah kita, bersyukurlah kita bahwa hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang peristiwa Karbala ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ma baqiya min syai'in bukaan syadidan ila yaumil qiyamah ila bukal ala Husain alaihissalam. Tidak akan tersisa tangisan, kesedihan yang luar biasa sampai hari kiamat yang selalu akan abadi, kecuali ada bukaan atau tangisan kepada Imam Hussein alaihissalam. Dan kita menyaksikan, ikhwani wa akhwati, bagaimana duka cita ini justru semakin lama semakin membara luar biasa. Thomas Carlyle mengatakan, peristiwa Karbala itu bagaikan meteor yang jatuh di tengah Sahara, padang pasir, dan meledakkan setiap pasir-pasir yang menjadi di Sahara itu. Dan kemudian pasir-pasir itu meledak ke seluruh penjuru alam semesta ini, sehingga semua menjadi benderang karenanya. Kita melihat hari demi hari bagaimana peristiwa Karbala ini, duka cita yang begitu mendalam ini, yang dahulu mungkin dianggap sebagai sesuatu kekalahan, kelemahan, kemazluman dan sebagainya, tapi berubah menjadi satu hal yang luar biasa, menjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Dia meledakkan seluruh penjuru alam semesta ini. Ketika suatu saat terjadi penyerangan dahulu di Iran, bagaimana tank-tank itu datang dan masuk ke sebagian wilayah di Iran. Karena kesiapan yang tidak ada pada saat itu dan keadaan yang sangat mencekam, dengan kesulitan yang begitu luar biasa, anak-anak kecil mengambil setiap granat pada mereka, mereka ikatkan pada tubuh mereka. Mereka seperti bermain-main dan kemudian meledakkan setiap tank itu.
Ketika Imam Khomeini rahmatullah alaih mendengar peristiwa ini, dia berkata, mereka dididik oleh Madrasah Al-Husaini. Orang-orang yang dididik oleh Madrasah Al-Husaini selalu menganggap bahwa segala bala, segala ujian yang ditimpakan kepadanya tidak seberapa. Segala bencana, musibah, ujian demi ujian yang kita lewati dalam proses kehidupan ini tidak ada nilainya dibandingkan ujian yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Husain dan keluarga Nabi yang suci di padang Karbala. Ikhwani wa akhwati, marilah sejenak kita arungi samudra Karbala. Kita kembali pada masa 1400 tahun yang silam. Kita melihat keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia sedang berada dan menggiling gandum di rumah. Ketika tiba-tiba putranya Al-Husain datang menangis dan berkata kepada ibunya, "Ya Ummah, datukku Rasulullah tidak lagi menyayangi." Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam terkejut mendengar perkataan putranya Al-Husain. Sayyidah Fatimah berkata, "Ya Bunayya, kenapa engkau berkata seperti ini? Tidak, demi Allah, bahwa datukmu sangat mencintai dirimu." Imam Husain menangis dan berkata, "Ya Ummah, ayah, datukku tidak lagi menyayangiku. Dia menciumi abangku di mulutnya, sementara dia menciumiku di leherku." Sayyidah Fatimah memeluk putranya, "Ya Budaya." Dia menggandeng kemudian Al-Hasan dan Al-Husain di sebelah kanan dan kirinya. Dia mendatangi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah duduk bersama dengan para sahabatnya. Sayyidah Fatimah mendatangi, "Ya Abah." Rasulullah datang menyambut Sayyidah Fatimah Az-Zahra. "Putramu Al-Husain berkata kepadaku bahwa datuknya tidak lagi menyayang dirinya." Rasulullah terkejut, "Ya Fatimah, kenapa Al-Husain berkata demikian?" Sayyidah Fatimah berkata, "Ya Abang, kau menciumi putramu Al-Hasan di mulutnya, sedangkan kau menciumi Al-Husain di lehernya." Wajah Rasulullah berubah. Air mata jatuh membasahi janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menangis, dan tangisannya begitu dalam. Sayyidah Fatimah yang melihat abahnya menangis ikut menangis. "Ya apa yang terjadi padamu?" Rasulullah berkata, "Ya Fatimah, aku menciumi putraku Al-Hasan di bibirnya karena kelak racun dari orang yang dekat dengannya akan menghancurkan seluruh anggota tubuhnya dan mengeluarkan dari mulutnya." Sementara, "Aduhai Fatimah, aku menciumi Al-Husain di lehernya karena kelak leher ini akan terputus." "Anakku Al-Husain akan terpenggal di padang yang gersang. Dia dalam keadaan kehausan dan tidak seorang pun memberinya minum." Saya alamun allazina zalamu haimu kalibu yang kalibun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.